Oke, maaf tadi sedikit gangguan. Jadi tadi kita sudah sampai dengan ada biaya-biaya, biaya itu terdiri dari biaya ekonomi maupun biaya finansial, seperti yang sudah kita diskusikan minggu lalu. Biaya ekonomi itu biasanya terkait dengan benefit karena pelakunya adalah pemerintah, tidak memperhitungkan profitabilitas. Sedangkan kalau finansial itu menghitung untung rugi, sehingga biasanya pelakunya adalah pihak swasta. Jadi kalau di biaya ekonomi itu, misalnya ada sebidang tanah milik negara digunakan dalam suatu proyek, dan untuk penggunaan tanah itu biasanya tidak ada biaya finansial, tetapi harus diperhitungkan sebagai suatu opportunity cost, sebagai biaya ekonomi, karena dengan digunakannya tanah dalam proyek, perekonomian atau masyarakat kehilangan kesempatan untuk menggunakan tanah tersebut untuk proyek lain. Contohnya tadi, tanah milik pemerintah tersebut sebelumnya ada, karena belum dibangun, diizinkan masyarakat di sekitar untuk ditanami tanaman-tanaman produktif seperti jagung, eh, padi dan sebagainya. Tapi begitu pemerintah anggaran menganggarkan sebagian dana untuk membangun sekolah misalnya, karena dipertimbangkan bahwa ketika sekolah ada akan membuka kesempatan bagi banyak anak-anak usia sekolah untuk bisa mengakses pendidikan, juga di samping itu bisa membuka usaha bagi warga sekitar yang bisa berjualan makanan ringan atau berbagai kebutuhan sekolah untuk stationery mungkin. Makanya di situ ada kehilangan usaha atau benefit untuk pertanian, tapi menghasilkan benefit yang lain, khususnya untuk kemanusiaan, terlebih dalam bidang pendidikan. Nah, ini ada berbagai biaya dalam proyek, contohnya biaya untuk membebaskan lahan tanah. Contohnya sekarang kalau ada tanah orang yang terkena pembukaan jalan baru, khususnya biasanya kalau di Jawa, Sumatera, Sulawesi untuk proyek kereta api, nanti tanahnya akan dibayar sesuai dengan harga yang berlaku. Atau untuk pembangunan embun atau fasilitas publik lain, embung atau fasilitas publik lainnya. Yang berikutnya ada biaya untuk tenaga kerja. Contohnya bayar tenaga untuk desain arsitek, tenaga tukang, tenaga supir untuk transportasi dan lain-lain. Tapi zaman sekarang mulai berpindah dari padat karya di mana menggunakan banyak tenaga kerja manusia menjadi padat modal, contohnya mekanisasi. Kenapa hal itu dilakukan? Karena dengan mekanisasi lebih efisien, lebih cepat, lebih hemat. Karena menggunakan tenaga kerja manusia itu biasanya banyak sekali alasannya. Contohnya, Adrianus Baitano, kalau bisa dengar saya, Adrianus Baitano bisa dengar saya? Bisa, Pak. Yang saya tanya Adrianus Baitano, bukan Odilia. Meskipun Odilia juga kameranya tidak aktif. Mohon maaf, Pak. Ini sedang di perjalanan pulang dari tempat penelitian, Pak. Kamu bisa dengar saya? Oke, kalau tidak kita lanjut saja. Ada juga peralatan. Biasanya butuh peralatan dan bahan untuk mengerjakan sebuah proyek. Contohnya butuh besi, besi staff, semen, apalagi keramik, air dan sebagainya. Butuh peralatan, contohnya sendok semen, sekop, mesin molen dan lain-lain. Kalau itu kalau mau membangun, kalau proyek yang lain juga misalnya butuh, kalau proyek penyuluhan butuh papan tulis, alat tulis, membeli proyektor untuk menampilkan video dan sebagainya. Kalau proyek tersebut dijalankan dengan meminjam uang dari atau mengakses dana dari lembaga perbankan, bunganya itu dihitung sebagai biaya. Ada juga biaya operasi dan pemeliharaan, contohnya ketika gedung Fakultas Pertanian sudah didirikan, sudah dipakai, kan perlu dirawat, dijaga kebersihan. Kalau ada yang peralatan atau fasilitas yang rusak perlu
perbaiki atau diganti itu ada pada namanya biaya pengganti atau replacement cost. Oke, saya minta tolong Melania Otto untuk baca, coba. Satu, tanah yang dihitung sebagai biaya tanah, yakni produksi yang dikorbankan atau production for gain karena tanah yang digunakan dalam proyek. Artinya, kalau tanah yang digunakan dalam proyek itu sebelumnya sudah menghasilkan, maka yang dihitung sebagai biaya tanah adalah nilai sekarang neto atau the net present value atau NPV bagi produksi yang dikorbankan itu berdasarkan harga pasar yang merupakan the opportunity cost bagi tanah. Adapun the opportunity cost dapat berupa yang pertama, nilai neto produksi yang hilang atau the net flow of production foregone. Dua, nilai sewa tanah atau the rental value of the land. Tiga, estimasi langsung tentang kemampuan tanah untuk berproduksi atau the productive company of the land. Oke. Jadi itu ada namanya estimasi. Itu sudah saya jelaskan bahwa tanah itu sebelumnya kalau ada dipakai untuk usaha tani atau untuk kegiatan lainnya, tapi kalau tiba-tiba dibangun apa, kita harus menghitung. Sebenarnya tanah itu bisa menghasilkan apa saja, tapi sekarang sudah hilang apa saja. Nah, itu nanti akan kita pelajari dengan menggunakan alat analisis namanya net present value. Itu berbagai kriteria untuk investasi. Selanjutnya, Maria Fatima Matkase. Tolong baca. Yang pertama, nilai neto produksi yang hilang atau the net value of production foregone. A. Nilai neto produksi yang hilang dipakai jika tanah yang digunakan dalam proyek itu adalah tanah yang sebelumnya sudah menghasilkan. B. Di beberapa negara, tanah yang jarang dijual, tetapi ada pasaran yang luas untuk penggunaan tanah secara maaf Pak, ini huruf kurang jelas Pak. Anda bisa bantu baca? Bisa, Saya, Pak. Pak. Silakan dilanjutkan. Saya, Pak. Silakan. Di beberapa negara tanah jarang dijual, tetapi ada pasaran yang harus untuk penyewaan tanah. Sewa tanah ini dianggap sebagai ukuran yang baik bila nilai neto produksi tanah. Baik bagi nilai neto produksi tanah.
Dengan demikian juga bagi the opportunity cost jika penggunaan tanah berubah. Nilai sewa tanah ini dapat dikapitalisasi dengan cara membagi sewa atau finansial dengan the economic rate of return atau the opportunity cost of capital atau OCC. Jika OCC-nya 15% dan sewa tanah yang berlaku 52.500 per hektar per tahun, maka nilai kapital 1 hektar tanah sebesar 52.500 bagi 0,15 sama dengan 350.000. Ya, di berbagai tempat itu tanah tidak dijual. Mereka tidak mau jual karena itu menguntungkan. Mending kita sewakan saja. Saya rasa di Keva juga ada ya. Sistem itu garap tanah, garap sawah itu kan. Mereka tidak jual sawah tapi kerjasama dengan penyakap atau penggarap. Nah, ini cara menghitung namanya opportunity cost of capital. Misalnya, OCC itu kita pakai 15%. Kadang-kadang bisa 30% tergantung kesepakatan. Sewa tanah yang berlaku berapa? Misalnya, kita sewa tanah di pinggir jalan 1 tahun berapa? Per meter persegi berapa? 100.000. Jadi, atau per hektar berapa? Per hektar bisa berapa? 10 juta. 10 juta kali dibagi dengan 0,15, hasilnya berapa? 15 juta. Ya itu terserah. Nanti bisa dipakai. Ernia Nataina, silakan baca. C. Ada kalanya baik harga pembelian purchase price maupun nilai sewa bukan merupakan salah satu perkiraan atau estimasi yang baik. Dalam hal ini harus dibuat suatu estimasi langsung mengenai kemampuan tanah untuk beroperasi atau the productive capability of the land. Estimasi langsung secara semacam itu tidak tukar jika umpamanya ada tanah kosong akan digunakan untuk proyek pemukiman atau settlement project. Tanpa adanya proyek tersebut, tanah itu sama sekali tidak akan menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, sehingga nilai neto produk yang hilang, net value of production forgain, sama dengan 0. Dengan demikian, dalam perhitungan ekonomi tidak dimasukkan atau diperhitungkan nilai bagi tanah. Ya, ada kalanya tanah itu tidak bisa menghasilkan, misalnya tanahnya tidak subur atau apa. Jadi tidak perlu kita perhatikan nilai-nilai apa, kemungkinan tanah itu kalau dipakai untuk usaha lain bisa menghasilkan apa. Jadi kalau tanah yang tidak subur itu sebaiknya jadi pemukiman saja, daripada kita harus korbankan tanah sawah atau tanah kebun yang subur untuk jadi pemukiman. Mending kita cari tanah yang gersang, tandus, dijadikan pemukiman. Mirna Delviana Nabuasa, tolong baca.
Tidak terdengar, Mirna, suara kamu. Dua, tenaga kerja. Dalam menentukan biaya tenaga kerja harus dibedakan antara yang terdidik atau terlatih atau skilled labor dan tenaga kerja tak terlatih atau unskilled labor, karena tenaga kerja yang tidak terlatih dinilai dengan tingkat upah bayangan atau hold wage rate. Penilaian tenaga kerja yang tidak terlatih jika terdapat persaingan bebas sepuma perfect competition, maka harga atau upah buruh ditentukan oleh nilai produk, meningkatkan produktivitas marginal tenaga kerja. Nilai produksi marginal atau produktivitas marginal tenaga kerja adalah nilai produk tambahan yang dihasilkan dengan bertambah satu orang tenaga kerja. Jika tenaga kerja merupakan faktor produksi langka. Ingat, ini jika tenaga kerja merupakan faktor produksi langka. Biasanya tenaga kerja di kita kan banyak, tapi itu tenaga kerja yang tidak terlatih atau unskilled labor. Sehingga kenapa kalau yang kerja listrik, yang kerja proyek kelistrikan, atau untuk gambar gedungnya terpaksa harus didatangkan dari luar NTT atau dari luar kota Kepulauan Manado. Kenapa? Karena di Kepulauan Manado memang tenaga kerja banyak, tapi untuk tenaga kerja yang tidak terlatih, contohnya untuk hanya campuran semen, itu bisa semua. Untuk pergi panen padi itu bisa semua. Kenapa? Karena itu tidak butuh skill kan. Tapi untuk menggambar sebuah gedung, untuk rangkaian listrik dari tower, dari tiang, itu butuh keahlian yang spesifik, sehingga untuk tenaga kerja ini menjadi langka bukan karena kurang orang, tapi kurang orang yang terlatih. Sampai di sini bisa paham? Bisa mengerti kenapa tenaga kerja menjadi suatu faktor produksi yang langka? Bisa paham tidak? Bukan kurang manusia, jumlah manusianya banyak, tapi manusia yang terlatih itu yang kurang. Oke, kita lanjut. Kalau bisa dibuka saya. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kita lanjut. Anastasia Suksera, tolong baca. Silakan Anastasia.
Sepertinya jaringan sedang tidak baik-baik saja ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini tingkat upah bayangan. Jadi misalnya buruh itu ada yang diupah per hari, ada yang diupah. Biasanya kalau di proyek sekarang per hari kalau pulang istirahat. Beda antara buruh dengan kepala tukang atau mandornya. Misalnya upah buruh di daerah pedesaan pada musim sibuk sebenarnya Rp1.000 per hari. Biasanya bekerja pada masa itu selama 90 hari karena masa tanam padi kalau bekerja di pertanian itu 90 hari tanam. Jadi 90.000. Upah bayangan menggambarkan nilai ekonomi penghasilan tahunan buruh tanpa proyek. Perlu diingat bahwa upah yang betul-betul buruh yang dimasukkan dalam biaya finansial adalah jauh lebih besar daripada jumlah tersebut. Jadi upah bayangan itu intinya kita hitungnya 1 tahun kira-kira bisa dapat. Jadi ada istilah pendapatan per kapita. Itu dibagi seluruh masyarakat, padahal sebenarnya ada masyarakat yang gajinya lebih tinggi atau pendapatan lebih tinggi, ada yang di bawah. Tapi karena diambil rata-rata sehingga dapatnya per kapita, per kepala. Ada juga namanya biaya peralatan. Yolenta Rosa Mikehi, tolong baca. Yolenta. Yolenta Rosa Mikehi, tolong baca. 3. Biaya peralatan dan bahan-bahan untuk konstruksi. Dalam hal ini perlu dilihat apakah ada yang merupakan barang yang diperdagangkan trade goods. Jika bahan-bahan tersebut merupakan bahan yang diperdagangkan trade goods, maka yang harus diperhitungkan sebagai biaya yakni harga perbatasan, brand price, bahan-bahan tersebut artinya harga CIF, costs, inserts and freeze untuk bahan-bahan yang diimpor atau harga FOB, free on board untuk bahan-bahan yang diekspor. Dalam perhitungan harus diingat apakah biaya ini harus dibebankan pada waktu dikeluarkan sebagai investasi atau pada waktu pembayaran kembali angsuran pinjaman beserta biaya bunganya. Yang penting ialah jangan sampai terjadi perhitungan ganda double counting dalam biaya proyek. Ya. Tidak semua bahan baku atau peralatan itu kan tersedia di lokasi. Misalnya proyeknya di perbatasan di Wini, itu kan kita harus datangkan dari Kupang bahan baku karena di sana mungkin tidak ada toko bangunan yang bisa menyediakan bahan dengan spesifikasi atau kualitas tertentu, atau kita harus datangkan dari luar NTT. Itu harus ada namanya cost, insurance, and freight. Jadi harga-harga yang dibeli dari luar. Dan juga kalau bahan-bahan itu diimpor harus ada free on board. Jadi free on board artinya pajak atau biaya yang mengcover di pelabuhan. Itu ada harga perbatasan namanya border price, ada kalau barang tersebut barang yang diperdagangkan disebut dengan traded goods. Kenapa perlu ini? Karena bahan baku atau bahan-bahan yang dipakai tidak semuanya ada di lokasi kita. Jadi kita harus datangkan dari luar. Nah, itu artinya biaya lagi. Kalau dari dalam seperti batu bata atau pasir atau batu karang, batu gunung, itu kan bisa kita dapatkan mudah. Tapi aspal untuk jalan. Tidak ada kan tempat di NTT yang bisa memproduksi aspal? Dan kalian kira aspal yang dipakai itu beli hanya di Kupang? Tidak, itu didatangkan dari luar negeri bahkan. Hasil sisa dari proses produksi minyak bumi. Ada juga aspal alami yang ada di Pulau Buton. Tapi itu kan jauh, jadi tetap membutuhkan biaya untuk pengangkutan. Jadi ada namanya free on board, ada cost, insurance, and freight. Freight itu pengangkutan, insurance itu biaya apa? Kayak asuransi begitu, penjaminan. Border price itu perbatasan.
Prices itu harga di perbatasan. Trade itu dagang, goods itu barang. Jadi mulai sekarang coba kalian biasakan dengan istilah-istilah berbahasa asing. Ini bukan sesuatu yang susah ya, hanya mungkin kurang biasa atau karena tidak biasa kalian gunakan. Padahal setahu saya laptop kalian, handphone dan smartphone itu biasanya dalam bahasa Inggris. Coba dicari artinya apa. Yang jadi masalah adalah harus dihindari namanya double counting. Counting itu perhitungan. Double itu bahasa double. Biasa kalian bilang beli mie double, beli apa double date itu kencan, ganda begitu. Pasangan, couple itu sudah mulai dibiasakan. Jadi dalam biaya proyek tidak boleh double date atau 2 kali perhitungan. Sudah muncul di pertama beli aspal dari Jakarta, di bawah muncul lagi. Padahal aspal yang sama itu kan ada potensi merugikan negara. Nah, Ignacia Boteva tolong baca. Nilai salvage atau salvage value di dalam menghitung biaya investasi perlu diperhatikan apakah pada akhir umur proyek akan ada nilai salvage atau yakni suatu nilai sisa atau residual berupa barang modal yang tak habis digunakan. Nilai salvage ini dapat menambah manfaat pada tahun terakhir umur proyek beroperasi. Walaupun jumlah nilai salvagenya tidak besar, tetapi dapat mempengaruhi hasil penilaian proyek, yakni yang pertama, jika periode analisis waktunya pendek, dan yang kedua, jika nilai kapital item itu sangat besar dibandingkan dengan arus manfaat. Ya, ada namanya nilai salvage atau salvage, nilai sisa residual. Misalnya kalau proyeknya sudah habis, kalian tahu di belakang gedung Bapeta ada gedung-gedung yang sekarang dipakai sebagai apa? UKM kah? Apa? Gedung ruangan apa itu? HMP. Itu kan sebenarnya sisa dari proyek pembangunan gedung, tapi karena masih bisa dimanfaatkan, ya silahkan dipakai itu seperti nilai salvage ini. Yakubus Sasi, tolong baca. Empat, bunga selama masa konstruksi. Sama halnya dengan bunga pada umumnya, maka untuk biaya investasi dibebankan pada waktu diadakan investasi. Bunga selama masa konstruksi tidak dihitung sebagai biaya ekonomi atau bunga modal itu termasuk dalam diskon rate yang digunakan untuk mendiskonto semua biaya yang manfaat sehingga menjadi nilai sekarang atau difference value. Tapi kalau biaya investasi diperhitungkan pada waktu pelunasan pinjaman dan bunga cicilan, maka pembayaran bunga selama konstruksi perlu diperhitungkan dalam biaya ekonomi. Ya, kalau selama sebuah konstruksi bunga itu kalau ekonomi tidak dihitung, tapi kalau untuk investasinya finansial perlu dihitung. Maria Clarita VK, tolong baca. Biaya operasi dan pemeliharaan atau O dan P. Sesudah masa konstruksi, ada biaya tahunan untuk kebutuhan rutin selama umur ekonomi proyek, yakni biaya operasi dan pemeliharaan atau operating and maintenance cost. 6. Biaya pengganti atau replacement cost. Banyak proyek membutuhkan investasi dengan panjang umur yang berbeda-beda, misalnya investasi pertama atau initial investment yang besar tahan untuk 40 tahun, tetapi ada bagian-bagian yang perlu diganti atau replicate tiap 10 tahun sekali. Ya,
Ada biaya operasional pemeliharaan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Contohnya gedung kuliah kalian itu kan dibangun untuk jangka waktu yang sangat panjang, bisa sampai 40 tahun ke depan. Tapi kan dalam perjalanannya bisa saja ada yang rusak. Contohnya apa? Keramik rusak, kabel rusak, apalagi di dalam kursinya perlu diperbarui karena sudah rusak. Jadi nanti ada namanya biaya pengganti atau replacement cost. Ini contohnya, nanti silakan kalian baca. Ini tabel-tabelnya. Nah, tolong diperhatikan tabel-tabel ini, karena nanti akan selanjutnya kita bahas dalam latihan soal. PowerPoint-nya kalian sudah dapat kan? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Ada yang mau bertanya? Pak. Ini contoh biaya operasional dan pemeliharaan. Jadi kita buat gedung harga 400 juta di tahun pertama karena tidak mungkin selesai dalam 1 tahun. Jadi totalnya seharusnya 1 miliar. Jadi tahun kedua 600. Tahun pertama dan kedua tidak ada biaya operasional dan pemeliharaan. Karena apa? Proyeknya belum selesai. Ketika proyeknya sudah selesai di tahun ketiga sampai tahun ke-11, tidak ada lagi biaya investasi. Yang adanya biaya pemeliharaan selama berapa tahun ini? 3, 4, 5, itu sekitar 10 tahun atau 11 tahun. Jadi total biayanya itu selama sekian tahun itu 350 juta. Nah, di tahun ke-12 itu kita investasi, kita mungkin perlu menambahkan gedung baru dalam usaha kita itu. Kita taruh lagi biaya pemeliharaan, karena itu hanya pengembangan, bukan bangun baru. Begitu pula tahun ke-22 dan tahun ke-3, 10 tahun itu biasanya ada replacement, penggantian. Sedangkan ya sebesar 150 juta. Jadi umur ekonomi proyek itu mulai berkurang di tahun ke 4 kan tadi 40 tahun, berarti tahun ke-41 dan 42 proyek tersebut mulai berkurang. Jadi nilai salvage-nya itu sisanya hanya 50 juta. Tapi karena gedungnya tetap dibangun, tetap berdiri, berarti masih ada manfaatnya. Ada juga namanya biaya contingencies. Itu biaya yang tidak terduga. Tiba-tiba ada kenaikan harga BBM, tiba-tiba ada harga barang-barang naik dan lain-lain, ya harus kita perkirakan. Juga ada namanya biaya yang tidak dapat dinyatakan dengan jelas atau intangible cost. Jadi pencemaran udara, karena kita buka usaha di situ, tiba-tiba orang mengeluh, ini dulu di sini air bersih, tapi sejak ada pabrik tertentu atau kegiatan tertentu air jadi kotor, atau pembangunan jalan, gedung, bising dan lain-lain. Jadi ini harus diperkirakan juga. Contohnya kalian buat pesta sampai malam itu kan sebenarnya mengganggu tetangga, tapi karena hanya 1 hari tidak apa-apa. Tapi kalau proyek mereka kerja itu bisa 1 kali 24 jam, itu kan pasti mengganggu, bising. Waktu campur semen itu bisa ada debu-debu. Jadi itu perlu dipertimbangkan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut pertemuannya minggu depan, hari Sabtu. Seperti biasa, saya masih di luar kota, jadi kita pakai Zoom saja ya. Iya, Pak. Apakah pakai Zoom? Pak.